Hai, kita semua tahu bahwasannya kebakaran itu berbahaya. Tapi justru yang lebih bahaya lagi adalah mitos-mitos yang selama ini kita percaya sejak lama. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Sapruri Maulina dari kelas 10 PSPT C. Pada kesempatan kali ini kita memasuki episode menari 5 menit bersama Ruri. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mitos-mitos tentang kebakaran yang sering banget kita anggap betul, tapi ternyata perlahan tapi pasti diam-diam membuat kita mengambil keputusan yang salah, bahkan mengancam nyawa kita. Mitos yang pertama adalah seperti ini kurang lebih ya, kalau belum lihat api berarti belum bahaya. Nah, ini tentu saja merupakan mitos ya, karena sekalipun tidak ada api yang terlihat, tetapi ada asap yang diam-diam cukup membahayakan. Karena menurut data dari National Fire Protection Association, sekitar 70-80% korban kebakaran yang meninggal bukan meninggal karena terbakar, tetapi karena menghirup asap yang beracun, terutama karbon monoksida. Nah, asap ini bisa membuat kita pingsan dalam hitungan kurang dari 2 menit. Bahkan saat kalian belum sadar kalau kalian itu sedang terjebak di antara asap-asap yang beracun. Jadi, jangan sampai kita hanya fokus pada apinya, tetapi kita juga harus melihat bahwa asapnya pun ikut membahayakan diri kita, oke? Untuk mitos yang kedua adalah air bisa memadamkan semua jenis api. Nah, teman-teman, kebanyakan dari kita ini dibesarkan dengan satu solusi universal. Kalau ada api, ya siramlah pakai air. Tapi tunggu dulu, emangnya semua api cocok disiram pakai air? Nah, faktanya air ini hanya aman digunakan untuk kebakaran bahan padat seperti kain, kayu, dan kertas, serta lain sebagainya. Tetapi, kalau apinya berasal dari minyak panas atau konsleting listrik, air ini justru bisa memperparah keadaan loh. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena air menyebar minyak panas ke segala arah, sehingga menyebabkan apinya itu semakin melebar. Sedangkan pada kebakaran listrik, air ini bisa menghantarkan arus sehingga dapat berpotensi untuk menyetrum si penyiramnya. Untuk mitos yang ketiga ini menurut Saflori sering banget disangkut pautin sama hal-hal horor atau mistis di sekitar kita. Karena biasanya kalau misalnya ada orang yang nyium bau gosong, itu tuh biasanya kayak, duh, ada itu tuh. Padahal mah ya nggak selalu bergantung hal-hal mistis ya. Tetapi selain dikaitkan dengan hal-hal mistis, ada juga mitos yang beredar mengenai kabel bau gosong ini nih. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau kabel bau gosong, ya tinggal matiin aja, nanti juga baunya hilang. Nah, tapi ternyata teman-teman, kabel yang bau gosong ini itu apabila dibiarkan justru akan semakin menjadi-jadi. Padahal menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta, sekitar 46,8% kebakaran rumah di kota besar itu terjadi karena korsleting listrik. Dan seringkali awalnya itu hanya berasal dari bau yang kita anggap sepele. Teman-teman, kabel yang bau gosong itu bukanlah hal yang normal loh, karena itu tandanya ada panas yang berlebih atau isolasi kabel yang mulai rusak. Dan apabila dibiarkan, bisa menimbulkan percikan api. Sehingga inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab utama dari kebakaran. Boom! Mitos seringkali terdengar masuk akal. Namun apabila kita membicarakan mengenai kebakaran, kesalahan kecil saja dapat menjadi kehilangan yang besar. Karena dalam kebakaran, yang menyelamatkan kita bukan hanya keberanian, tapi juga pengetahuan. Nah, teman-teman, episode menari alias 5 menit bersama Ruri pada hari ini cukup sekian sampai di sini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time.